Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 8 MTS Al-Falah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Sebelumnya kita udah bahas ya, tentang relasi. Nah, sekarang kita bahas bagian fungsi. Fungsi ini kita bagi jadi 2 video nih. Nah, saat ini kita belajar tentang fungsi yang bagian pertama. Apa aja yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari pengertian fungsi, menentukan fungsi atau bukan fungsi, kemudian kita menentukan mana itu domain, kodomain, dan range, kemudian kita menghitung banyak fungsi yang mungkin, dan juga kita menghitung nilai fungsi. Oke, dari pembahasan yang pertama, menentukan fungsi atau bukan fungsi. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, pengertian fungsi itu apa? Pengertian fungsi atau sama aja dengan pemetaan ya istilahnya, adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi himpunan A punya pasangan tepat satu di anggota himpunan B. Seperti apa sih syaratnya? Nah, syaratnya itu ada 2. Yang pertama, setiap anggota A atau himpunan A tidak boleh kosong atau harus punya pasangan. Syarat yang kedua adalah setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan atau A itu tidak boleh bercabang lebih dari 1. Nah, jadi kita ingat-ingat nih, kalau fungsi ini ada 2 syarat. Yang pertama, A-nya nggak boleh kosong, kemudian yang kedua, A-nya nggak boleh bercabang. Contohnya kayak gimana sih? Oke, contohnya, tentukan yang manakah yang merupakan fungsi dari diagram panah di bawah ini. Nah, tadi syaratnya apa? A tidak boleh kosong, dan A tidak boleh bercabang. Contoh yang pertama, ada himpunan A 1, 2, 4, 6. Kemudian himpunan B 4, 5, 6. Dengan relasi sebagai berikut. Nah, ini merupakan fungsi atau bukan? Tadi syaratnya apa? A tidak boleh kosong. Ada yang kosong nggak? Ada yang kosong nggak? Nggak ada ya, terisi semua. Kemudian A-nya bercabang nggak? Nggak ya, semuanya punya tepat satu nih. Punya satu, punya satu, punya satu, punya satu. Jadi, contoh yang pertama ini merupakan fungsi. Apa alasannya? Karena yang A nggak kosong dan A nggak bercabang. Contoh yang kedua, ada diagram panah dengan relasi sebagai berikut. Fungsi bukan? Bukan ya, karena di sini 4-nya kosong. Tadi syaratnya apa? A tidak boleh kosong. Jadi contoh yang kedua, bukan fungsi, karena himpunan A, anggotanya ada yang kosong atau tidak punya pasangan. Yang ketiga, relasinya sebagai berikut. Kira-kira fungsi bukan nih? Kita cek, kosong nggak? Nggak ada ya, semuanya terisi ya. Anggota A semuanya terisi. Kemudian ada yang bercabang nggak? Oh ada. Anggota 6 ini punya 2 pasangan. Berarti fungsi bukan? Bukan ya, karena apa? Himpunan A ada yang bercabang atau mempunyai relasi lebih dari 1. Paham ya sampai sini? Menentukan fungsi dari diagram panah. Kemudian gimana kalau menentukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan? Ya, sekarang di sini ada contoh 2,-1, 1,-1, 0,-1, -1,-1. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Kan nggak bisa lihat ya, mana yang kosong, mana yang bercabang gitu ya. Nah, syaratnya, biar gampang kita lihat di sini nih. Kalau dalam himpunan pasangan berurutan, cara menentukannya kita lihat aja. Angka pertama tidak boleh berulang. Atau angka pertama itu nggak boleh sama temennya. Yang mana sih angka pertama? Ini ya. Ini angka pertama, angka pertama, angka pertama, angka pertama. Yang ini angka kedua. -1, -1, -1, -1, ini angka kedua. Jadi ini termasuk fungsi bukan? Fungsi. Kenapa? Karena angka pertama tidak ada yang sama. Beda semua ya. Ini 2, ini 1. Ini 0, ini -1. Karena nggak ada yang sama, berarti dia termasuk fungsi. Contoh yang kedua. Oke, di sini dilihat. Angka pertamanya ada apa aja? Ada 2, ada 4, ada 4, ada 0. Berarti ini fungsi bukan? Bukan ya. Bukan fungsi karena ada angka pertama yang sama, yaitu angka 4 muncul 2 kali. Sampai sini gampang ya menentukan fungsi dari himpunan berurutan. Oke, yang ketiga, kalau pada diagram Kartesius gimana nih cara menentukan fungsi atau bukan? Nah, di sini kita lihat syaratnya. A hanya boleh memiliki satu pasangan di B. Ya, nanti kita lihat di gambar, contohnya seperti ini.
ada diagram kartesius dengan himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita lihat di sini, A berpasangan dengan B di sini ya. 1 berpasangan dengan 4. Kemudian 2 berpasangan dengan 6. Kemudian 3 dengan 1, 4 dengan 3, dan 5 dengan 6. Nggak ada yang punya pasangan yang sama ya. Jadi di sini fungsi. Karena apa? Karena semua anggota A hanya punya satu pasangan di B. Oke, kita bedain sama contoh kedua. Di sini ada pasangan 1 dengan 2. Kemudian di sini ada lagi 1 dengan 4. Kemudian 2,1 dan 3,6. Satu lagi 4,3. Nah, di sini fungsi atau bukan? Jelas di sini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena si A ini, si angka 1 ini punya 2 pasangan. Siapa aja? Si 2 dan si 4. Jadi diagram ini bukan merupakan fungsi. Alasannya, ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Yaitu siapa? 1. 1 berpasangan dengan 2 dan 4. Oke, sampai situ jelas ya. Jadi kita bisa menentukan mana fungsi atau bukan dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang kedua nih, bahasannya domain, kodomain, dan range. Apa nih domain, kodomain, dan range? Kita lihat di sini. Domain itu adalah daerah asal. Apa itu daerah asal? Daerah asal adalah semua yang ada di A, artinya semua anggota yang ada di himpunan A. Kemudian kodomain apa? Kodomain itu adalah daerah kawan. Berarti semua yang ada di B, anggota B ya, anggota si himpunan B. Loh, kalau range itu apa? Range itu adalah daerah hasil yang hanya terkena panah di himpunan B. Oke, contoh. Di sini kita lihat tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah di bawah ini. Ada himpunan A, ada himpunan B dengan relasi seperti berikut. Nah, tadi kita ingat-ingat lagi, domain apa? Domain itu asal, kodomain itu kawan, dan range itu hasil. Di mana domain itu adalah semua yang ada di A, kodomain adalah semua yang ada di B, dan range yang terkena panah. Berarti bisa kita lihat nih, domain yang ada di A semuanya apa? Berarti 1, 2, 3, 4. Ini merupakan domain. Kodomain semua yang ada di B. Berarti apa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semuanya kodomain nih. Sedangkan range itu yang terkena panah di B. Berarti apa aja? 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 6 enggak? Karena 6 enggak kena panah. Berarti dia bukan termasuk range. Jadi kita tulis di sini jawab domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6. Dan range-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Selesai. Kemudian gimana kalau misalkan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Nah, tinggal lihat aja. Domainnya ada di angka pertama, kemudian kodomain atau range-nya ada di angka kedua. Ya, contohnya ada pasangan berurutan seperti ini. Kita disuruh tentukan mana domain, kodomain, dan range-nya. Nah, tadi apa? Domain itu angka pertama. Ya udah berarti domainnya adalah min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian kodomain dan range adalah angka kedua. Berarti apa? 1, 3, 4, 3. Nah, jadi kodomain dan range-nya adalah 1, 3, 4, 3. Oke, selesai ya domain, kodomain, dan range. Kemudian kita belajar menghitung banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin. Kayak gimana sih? Contohnya ya, di sini ada rumusnya. Rumus banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, di sini jangan sampai ketuker nih. Rumus A ke B akan beda dengan B ke A. Jadi jangan sampai ketuker nih. Rumusnya apa sih kalau dari A ke B? Di sini A ke B rumusnya NB pangkat NA. Jangan ketuker ya. A ke B itu NB pangkat NA. Sedangkan dari B ke A adalah NA pangkat NB. Di mana NA-nya itu adalah banyak anggota A atau banyak anggota himpunan A, kemudian NB adalah banyak anggota B. Contoh, ini kita punya A itu 1, 3, 5, kemudian B-nya itu 2, 4, 6, 8.
Kita disuruh tentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B. Tadi apa? Dari A ke B ini ya, NB pangkat NA. Kita tulis dulu di sini. NB pangkat NA. Oke, cari tahu dulu NA sama NB-nya. NA ini ya, berarti NA, anggotanya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Ada 3. Kemudian B, anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya 3, NB-nya 4. Tinggal masukin ke dalam rumus. Sama dengan NB pangkat NA berarti 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64. Kemudian kalau ditanya dari B ke A gimana? Ya udah tinggal kita tulis rumusnya. NA pangkat NB. Di sini NA-nya 3, kemudian NB-nya 4. Artinya 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Selesai. Oke, kita contoh sekali lagi ya, biar lebih paham. Diketahui A adalah X di mana X kurang dari 10. X-nya adalah bilangan genap, kemudian B adalah faktor dari 8. Tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B dan juga dari B ke A. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, himpunan A itu anggotanya siapa aja, dan himpunan B anggotanya siapa aja. Oke, yang A. A itu adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Gitu ya. A adalah bilangan genap tapi yang kurang dari 10. Berapa aja? 2, 4, 6, 8. 10-nya nggak ikut ya, karena di sini X kurang dari 10. Kalau misalnya tandanya seperti ini, X kurang dari sama dengan 10, di sini ada tanda sama dengan ya, berarti 10-nya ikut. Jadi siapa aja? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya. Tapi kalau misalkan tandanya kurang dari aja, nggak ada sama dengannya, berarti 10-nya nggak ikut. Jadi cuma 2, 4, 6, 8. Paham ya? Kemudian, kita hapus dulu. Kemudian yang B, himpunannya siapa aja? Faktor dari 8. Cara nentuin faktor dari 8 tuh gimana sih? Ya udah, kita tinggal kalikan aja yang menghasilkan angka 8. Berapa aja? 1 dikali 8 ya. Kemudian 2 dikali 4. Kemudian berapa lagi? Nggak ada lagi ya. Berarti di sini faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, kita tulis di sini. A-nya itu 2, 4, 6, 8. Maka banyak anggotanya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan B-nya berapa aja? 1, 2, 4, 8. Oke, sorry ini harusnya B ya. B itu 1, 2, 4, 8. Anggotanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti NB sama dengan 4. Tinggal kita masukin rumusnya. Yang pertama mintanya dari A ke B. Berarti pakai rumus ini. NB pangkat NA. Berarti karena NB-nya adalah 4 dan NA-nya adalah 4, berarti 4 pangkat 4. Berapa 4 pangkat 4? Yaitu 256. Kemudian dari B ke A berapa? Pakai rumus ini ya. NA pangkat NB. Karena NA sama NB-nya sama-sama 4, ya udah berarti sama dengan 4 pangkat 4 juga. Hasilnya adalah 256. Gampang ya? Jadi tinggal masukin aja ke rumus A ke B atau B ke A. Selesai. Terakhir kita menentukan nilai fungsi. Gimana nih menentukan nilai fungsi? Pertama, sebelum kita menghitung, nah Ibu mau reminder nih, ada beberapa catatan kecil yang biasanya sering dilupain. Yang pertama, urutan pengerjaan pada operasi campuran. Nah, kalau ada operasi campuran ya, ada pangkat, ada tambah, kurang, kali, bagi dalam satu hitungan, pertama kalian harus mendahulukan perpangkatan dulu. Ini prioritas utama nih, selesaikan perpangkatannya dulu. Baru kemudian kamu selesaikan pembagian atau perkalian. Nah, setelah ini selesai, baru kalian jumlah atau kurang. Jadi jangan jumlah atau kurang dulu ya. Harus ada levelnya nih. Level pertama itu pangkat, level kedua pembagian atau perkalian, level ketiga baru penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk tanda pembagian atau perkalian, diingetin lagi nih. Positif kali positif atau plus kali plus itu plus. Plus kali min, min. Min kali plus, min, min kali min,
plus. Ingetin aja, kalau dia beda, pasti dia negatif ya, pasti dia min. Tapi kalau sama, dia pasti plus atau positif. Sedangkan kalau penjumlahan atau pengurangan, tanda sama ya, plus-plus atau min-min, itu kita tambah aja angkanya. Kemudian tandanya mengikuti soalnya. Sedangkan kalau misalkan tandanya beda, satu plus, satu min gitu ya, berarti kita tinggal kurangkan aja angka yang besar dikurang angka yang kecil. Kemudian tandanya mengikuti yang besar. Kalau yang besar plus, ya udah kita ikutin jawabannya plus. Kalau yang besar itu min, berarti kita ikutin tandanya min. Gitu ya. Oke, masuk ke contoh soal. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan min 5x plus 7. Nilai f min 2 adalah, nah di sini kan f min 2 ya. F min 2, di sini apa? fx, kita tulis di sini. F min 2. Berarti min 2 ini akan menggantikan posisi siapa? Min 2 ini akan menggantikan posisinya si x ya. Berarti sebenarnya kita tinggal ganti x ini dengan min 2. Caranya gimana? Kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan min 5x plus 7. Karena kita dicari f min 2, berarti kita ganti x-nya jadi min 2. Sama dengan min 5x kan artinya min 5 kali x ya. Kalau diganti jadi min 2, jadinya min 5 kali min 2. Kemudian ditambah 7. Berapa min 5 kali min 2? Tadi apa? Min kali min. Min kali min itu apa? Positif ya. Berarti nggak usah ditulis kalau positif. Kemudian 5 kali 2, 10. Berarti 10 ditambah 7. Berapa 10 tambah 7? Itu 17. Selesai. Contoh lagi. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Nilai f3 adalah, nah berarti apa? Kita harus ganti x-nya menjadi 3. Kita substitusi x-nya jadi 3. Ya, tulis dulu nih rumusnya. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Sekarang yang ditanya f3, berarti kita ganti x-nya dengan 3. Sama dengan 2x kuadrat artinya 2 kali x kuadrat. Kita ganti 3, jadi 2 kali 3 kuadrat plus 2. Nah, ini kan ada operasi campuran nih. Tadi operasi campuran kalau ada perpangkatan harus diselesaikan lebih dulu. Jadi, jangan 2 kali 3 dulu, tapi 3 kuadrat dulu. Berarti sama dengan 2 kali 3 kuadrat itu 9. Nah, ini ada perkalian dan penjumlahan. Harus diselesaikan perkalian dulu. 2 kali 9, 18. Baru ditambah sama 2. Sama dengan 20. Jadi, F3 nilainya adalah 20. Gampang ya? Oke, contoh lagi. Diketahui himpunan P, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan Q, min 4, min 3, terus sampai 8. Kemudian, fungsi P ke Q ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x min 1. Kita disuruh tentukan nih, tentukan domainnya, kodomain, dan range-nya. Nah, berarti jelas ya, di sini berarti domain nih. Domainnya berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sedangkan kodomainnya adalah dari min 4 sampai 8. Ya, kodomainnya dari min 4, min 3, min 2, sampai 6, 7, 8. Pertanyaannya, gimana cara mencari range-nya? Nah, cara mencari range-nya, kita pakai rumus ini yang udah disediain. Fx sama dengan 2x min 1. Ya, kita tulis dulu rumusnya fx sama dengan 2x min 1. Nah, x-nya kita ganti menjadi domainnya. Tadi domainnya pertama apa? Min 2 ya. Di sini min 2. Kita ganti x-nya jadi min 2. Berarti f min 2 sama dengan 2x min 1. X-nya kita ganti min 2, jadi 2 kali min 2. Ini kita ganti ya. Gitu ya. 2 kali min 2 dikurang 1 sama dengan 2 kali min 2. Plus kali min. Min. 2 kali 2, 4. Berarti min 4. Min 4 dikurang 1, min 5. Kemudian berapa lagi x-nya? Kita ganti jadi min 1. Ketika x-nya kita ganti min 1, jadi 2 kali min 1 dikurang 1. Sama dengan 2 kali min 1, min 2. Min 2, min 1, min 3. Begitu juga dengan 0. Kita ganti x-nya jadi 0. 2 kali 0, berapapun yang dikalikan 0, hasilnya akan 0. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Kemudian x sama dengan 1. Kita ganti x-nya jadi 1.
Berarti 2 kali 1 dikurang 1, itu hasilnya 1. Kemudian kita ganti lagi, X-nya menjadi 2, kita dapat hasilnya 3, dan yang terakhir kita ganti X-nya jadi 3, hasilnya 5. Oke, berarti di sini kita punya range-nya nih. Di sini ya, ada min 5 sampai 5. Kemudian kita lihat, nggak semuanya bisa masuk ke dalam range. Kita lihat di sini jawabannya range-nya itu dari min 3, min 1, 1, 3, 5. Loh, kemana min 5-nya? Kenapa min 5-nya nggak ikut? Karena kita lihat lagi ke kode mainnya. Di kode main ada nggak min 5? Nggak ada ya, adanya plus 5. Min 5-nya nggak ada, berarti dia nggak boleh ikut. Nggak termasuk ke dalam range. Kita lihat di sini min 3 ada ya. Min 3 ada, min 1 ada, 1, 3, dan 5 juga ada. Jadi yang termasuk range hanya min 3 sampai 5. Min 5-nya tidak termasuk. Paham ya sampai situ ya? Nah, sampai sini aja pembahasan fungsi bagian pertama. Nanti next video kita akan bahas fungsi bagian kedua dengan beberapa sub pembahasan. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa materi ini dicatat dan jangan lupa kalian juga selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.